Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah bunyi alam. Apa makna bunyi alam itu di dalam hidup rohani kita? Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 10 mengatakan, "Karena memang ia sangat marah terhadap dia kena perkara itu. Pada waktu itu Asa juga menganiaya beberapa orang dari rakyat." Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 hingga 14. Nah, perenggan ini mencatat respons Raja Asa terhadap teguran Nabi Hanani. Ilustrasi. Bayangkan sebuah rumah yang dipasang alat penggerak kebakaran. Fungsinya adalah mengesan asap dan memberi amaran dengan bunyi kuat. Apabila penggerak itu berbunyi, tindakan logik pemilik rumah adalah mencari punca asap, bukan menutup telinga, memecahkan alat itu atau melarikan diri karena terganggu oleh bunyinya. Tujuan utama penggerak itu ialah untuk menyelamatkan, bukan menyusahkan. Sahabat yang dikasihi, emosi di dalam diri kita seperti marah, takut, kecewa, atau sedih adalah seperti bunyi alam. Ia menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak kena dan perlu ditangani. Dalam kisah Raja Asa, kita melihat bagaimana dia gagal menangani teguran secara bijak. Daripada merendahkan diri dan memperbaiki kesalahan, dia marah, memenjarakan Nabi Hanani dan menganiaya rakyat yang tidak bersalah. Emosinya menjadi penghalang untuk bertindak dengan hikmat. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa reaksi terhadap teguran atau kesukaran haruslah dipandu oleh akal budi, bukan semata-mata oleh emosi. Sahabat yang dikasihi, ketika emosi kita tanda kutip berbunyi seperti alam, entah marah, tersinggung atau kecewa, jangan terburu-buru bertindak. Berhenti sejenak, tanyakan kepada diri, apa punca sebenar perasaan ini? Adakah ia satu teguran dari Tuhan? Apakah yang Tuhan mau saya pelajari dan ubah? Dengan pendekatan ini, kita boleh bertindak dengan bijaksana dan tidak tersesat dalam reaksi emosi yang membinasakan hubungan atau keputusan. Sahabat yang dikasihi, jangan abaikan suara tanda kutip alam dalam jiwa kita. Jangan padamkan dengan kemarahan atau dendam. Sebaliknya, biarkan ia menjadi isyarat untuk kembali kepada Tuhan, mencari hikmat Tuhan, dan berubah ke arah yang benar. Belajarlah daripada kesilapan Raja Asa. Teguran Tuhan adalah tanda kasih, bukan penghinaan. Doa kita, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena memberi kami hati dan perasaan. Ketika emosi kami bergelora, ajar kami untuk tidak dikuasai olehnya, tetapi menanggapinya dengan kebijaksanaan yang datang dari Engkau. Jangan biarkan hati kami keras terhadap teguran. Bentuklah kami menjadi pribadi yang lembut, terbuka dan taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.